pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini." Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat 4. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Ayat 5. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Amin. Ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya 7 dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. 10. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Amin. 11. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." 12. Lalu aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. 13. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka. 14. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau, Tuhan, ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau, Tuhan, menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang dan di dalam tiang api pada waktu malam. 15. Jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, amin. Ayat 16. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Ayat 17. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. 19. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Amin. Amin. 21. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ayat 23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku
ini tidak akan melihatnya. 24. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ayat 25. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Amin. Ayat 26. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. 27. Berapa lama lagi umat yang jahat itu akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. 29. Di padang gurun ini langkah-langkahmu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang cacat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefuna dan Yesua bin Nun. Amin. 31. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. 34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. 35. Aku Tuhan yang berkata demikian, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Amin. Ayat 36. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu. 37. Orang-orang itu mati, kena tulah di hadapan Tuhan. 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Serangan ke bagian selatan gagal. Ayat 39. Setelah Musa menyampaikan perkataan ini kepada semua orang Israel, maka berkabunglah bangsa itu dengan sangat. 40. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi hendak naik ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu, memang kita telah berbuat dosa. Ayat 41. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Amin. Bu Gabriel. Shalom Bu Gabriel. Bu Haryani mau membaca? Bu Haryani nyimak, Bu Rahayu. Mungkin langsung ke Bu Leni aja. Itu, di chat yang baru, dia baru. Bu Leni.
Bu Rayu. Bilangannya. Bilangan 15 ayat berapa? Bilangan 15 ayat 42 ya. 41. 42, Bu. 42. Ayat 42 sambungannya. Sampai 45. Tadi kelebihan baca. Lanjut aja Rahayu. Leninya belum siap. Oke, Langsung ayat aja. 42. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. 43. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. 44. Meskipun demikian mereka nekat naik ke puncak gunung itu, tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidaklah meninggalkan tempat perkemahan. 45. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Lanjut. Korban api-apian, Bilangan 15 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2, berbicaralah kepada orang Israel, dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, menjadi tempat kediamanmu, ayat 3, dan kamu hendak mempersembahkan korban apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus atau sebagai persembahan sukarela, atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 4, maka orang yang mempersembahkan persembahannya itu kepada Tuhan haruslah mempersembahkan sebagai korban sajian 1/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/4 hin minyak. Ayat 5, dan beserta korban bakaran atau korban sembelihan itu engkau harus juga mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai korban curahan untuk setiap ekor domba yang dipersembahkan. Amin. 6. Tetapi jikalau persembahanmu itu seekor domba jantan, engkau harus mempersembahkan sebagai korban sajian 2/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/3 hin minyak. 7. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/3 hin anggur, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. 8. Dan apabila engkau mengolah seekor lembu sebagai korban bakaran atau sebagai korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nazar khusus maupun sebagai korban keselamatan bagi Tuhan. 9. Maka beserta lembu itu haruslah dipersembahkan sebagai korban sajian 3/10 eva tepung yang terbaik, diolah dengan 1/2 hin minyak. 10. Dan sebagai korban curahan haruslah kau persembahkan 1/2 hin anggur. Itulah korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Amin. 11. Demikianlah harus diperbuat untuk setiap ekor lembu dan untuk setiap ekor domba jantan dan untuk setiap ekor domba atau kambing. 12. Berapapun jumlah hewan yang kamu olah, untuk setiap hewan itu harus kamu perbuat demikian juga. 13. Setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 14. Dan apabila seorang asing telah menetap padamu atau seorang lain yang tinggal di antara kamu atau di antara keturunanmu kelak hendak mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan, maka seperti yang kamu perbuat, demikianlah harus diperbuatnya. 15. Mengenai jemaah itu, haruslah ada satu ketetapan bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu dan orang asing haruslah tetap haruslah sama di hadapan Tuhan. Amin. 16. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. 17. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 18. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka,
apabila kamu masuk ke negeri, kemana kamu akan kubawa? 19. Maka apabila kamu makan roti hasil negeri itu, haruslah kamu mempersembahkan persembahan khusus bagi Tuhan. 20. Tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu persembahkan sebagai persembahan khusus berupa roti bundar, sama seperti persembahan khusus dari hasil tempat pengirikanmu, demikianlah harus kamu mempersembahkannya. Amin. Amin. Ayat 21. Dari tepung jelaimu yang mula-mula haruslah kamu menyerahkan persembahan khusus kepada Tuhan turun-temurun. Dosa yang tidak disengaja. Ayat 22. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. 23. Yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Ayat 24. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahan sesuai dengan peraturan. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapusan dosa. 25. Maka haruslah iman mengadakan perdamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Amin. Ayat 26, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Ayat 27, apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. 28, dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. 29, baik bagi orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. 30, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Amin. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Orang yang melanggar peraturan Sabat. 32, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. 33, lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu, menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. 34, orang itu dimasukkan dalam tahanan oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukannya kepadanya. 35, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Amin. 36, lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan. Kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Ayat 37, Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka, turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Ayat 39. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. 40. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Amin. Selesaikan aja Bu Nurbaya Lanjut, sampai Nurbaya. 41. Oke, ayat 41. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Silakan lanjut. Ini langsung saya atau siapa? Silakan, Bu. Bu Leni itu, oh ini nih Gabriel udah unmute itu. Bu Gabriel udah unmute. Bu Gabriel dah. 16 kan? 16 kan? Ada suara? Bilangan 16 ayat 1 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. 1. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pilet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang 2 untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? 4. Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. 5. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperolehkannya mendekat kepadanya. Amin. Ayat 6. Ayat 6. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hei Korah, dan kamu segenap kumpulannya. 7. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hei orang-orang Lewi. 8. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hei orang-orang Lewi. 9. Belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. 10. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Amin. Ayat 11, sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya?
Ayat 12, adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Ayat 13, belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami. Ayat 14, sungguh engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakan engkau dapat melabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Ayat 15, lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah ku ambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah ku lakukan yang jahat kepada seseorang pun dari mereka. Amin. 16. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. 17. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. 18. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya, lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. 19. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. 20, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Amin. 21, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. 22, tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? 23, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 24, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. 25, lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Amin. Ayat 25, lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. 27, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya dan anak-anak yang kecil. 28, sesudah itu berkatalah Musa, dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. 29, jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. 30, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Ayat 31. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkara itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka.
Ayat 32, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. 33, demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah. Itu 34, dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka. Sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Ayat 35. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Amin. Ayat 36, Tuhan berfirman kepada Musa. 37, katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya ia mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu dihamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus. 38, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya kemudian semuanya itu harus ditempat tipis-tipis menjadi salut mezbah, sebab telah dibawa di hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. 39, maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mezbah. 40, itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Amin. 41, tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. 42, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. 43, lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. 44, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 45, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata, lalu sujudlah mereka. Amin. 46, berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubulah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka. Sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang dimulai. 47, maka Harun mengambil perbaraan, seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah dimulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhilah ukupan dan diadakannya pendamaian bagi bangsa itu. 48, ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. 49, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. 50, ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Amin. Tuhan setuju. Bu Gabriel ya, di Yohanes 7. Bu Gabriel, ikut baca.
Iya, ini lagi baca. Emang gak kedengaran suara, Bunda? Enggak, suaranya enggak kedengeran. Ada suaranya? Ada sekarang. Oh, Oke, sekarang oke. ada. Oh, berarti tadi nggak ada ya? Udah lewat 1, aku udah mau masuk 2 ya. Udah diulang aja ya, Bunda ya. Yohanes 7 ayat 1 sampai 5. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daud. 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. 2. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daud. 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. 4. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampaklah dirimu kepada dunia. 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Amin. Ayat 6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. 7. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. 8. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. 9. Demikianlah katanya kepada mereka dan ia pun tinggal di Galilea. 10. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ. Tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Lanjut. Ayat 11, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? 12, dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ayat 13. Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Ayat 15. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang yang mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Amin. 16. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. 17. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. 18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? 20. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapakah yang berusaha membunuh engkau? Amin. 21. Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. 22. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. 23. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah padaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh orang manusia pada hari Sabat. 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Pertentangan tentang asal Yesus. 25. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Amin. 26. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? 27. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya.
Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. 28. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. 29. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. 30. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Amin. Amin. 31. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini. Ayat 32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal yang itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkap Dia. 23. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Ayat 24, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ayat 25, orang-orang Yahudi itu berkata kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Amin. Ayat 36, apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Katamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Air sumber hidup 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dan dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. 40, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia itu benar-benar nabi yang akan datang. Amin. 41, yang lain berkata, ya ini Mesias, tetapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. 44, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yesus dibela oleh Nikodemus. 45, maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Amin. Ayat 46. Ayat 46, jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini. Orang itu. 47, jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? 48, adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi? 49, tetapi orang banyak
ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ayat 50, Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka. Amin. Silakan lanjut, Bu. Bu Gabriel ya. Iya, Bunda. Gak apa-apa ya, lagi ada ibadah juga. Oke. 51 tadi kan, Bunda? Oke. Yohanes 7 ayat 51, demikianlah firman Tuhan. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? 52. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. 53. Perempuan yang berzina, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Yohanes 8 ayat 1-2. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun pagi-pagi, benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Amin. Ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. 4. Mereka mendapatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. 5. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Lanjut, silakan. Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ayat 8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Ayat 9, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Ayat 10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Amin. 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Yesus adalah terang dunia. 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang. 13. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Amin. 16. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. 17. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. 18. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku
tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. 20, kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Amin. Ayat 21, Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. 22, maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. 25, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Amin. Amin. Ayat 26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetap dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak yang percaya kepadanya. Amin. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. 33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. 36, jadi apabila 36, sudah ya, Bu. sudah ya. 36, Stop. jadi apabila anak itu 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka, keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. 37, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. 38, apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapamu. 39, jawab mereka kepadanya, Bapa, kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. 40, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Amin. Ayat 41, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka,
Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Amin. Pak Gabriel. Nggak kedengeran, Gabriel. Di Ayat keberapa, Bunda? 46 ya? 42 atau 46? 46. 46. Oke, Yohanes 8:46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? 47. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Yesus sudah ada sebelum Abraham. 48. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? 49. Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. 50. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Amin. Bu Rahayu itu ada Neng Ika. Silakan Bu Niko. Ya. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 52. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? 54. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu? Berkata, dialah adalah Allah kami. 55. Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Amin. Ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Amin. Oke.
Oke, shalom Ibu, silakan. Siapa yang mendapatkan rema pewahyuan yang dari Tuhan, pasti Tuhan berbicara. Tidak mungkin tidak berbicara. Silakan Ibu-ibu. Saya ya Bu Rahayu, saya dulu. Oke, silakan Bu Joli. Ya, baik. Saya dapat rema di Yohanes ya. Jadi Yohanes 7. Jadi ada 2 rema yang saya dapat, yaitu Yohanes 7 ayat 15 ke 16. Lalu kemudian Yohanes 7 juga masih sama ayat 24. Lalu mengenai perempuan yang berzina, dan masih lagi di Yohanes 8 ayat 15. Jadi pertama ya, rema yang pertama Yohanes 7 ayat 15 sampai 16. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Amin. Nah, ibu-ibu, ini ya, saya melihat bagaimana saya pribadi, dan saya percaya juga ibu-ibu semua yang ada di sini, ya. Saya itu juga mengalami seperti ini ya. Jadi pertumbuhan iman saya, ya itu kadang-kadang saya heran, kok aku tuh bisa ya sharing mengenai firman Tuhan, kok aku bisa ya, contoh misalnya, nih contohnya Ibu Rahayu lah di depan mata ya, kalau sharing firman atau memberikan satu satu hal gitu yang terkait tentang firman Tuhan, kenapa ya kok bisa luar biasa gitu ya. Padahal kita semua di sini, saya nggak tahu ya siapa yang latar belakang teologi ya, yang benar-benar mempelajari Alkitab secara formal dan menelaah secara teratur gitu ya. Saya kurang tahu di sini. Tetapi saya pribadi tidak. Saya orang yang benar-benar orang-orang profesional, latar belakangnya juga bukan teologi. Tapi dengan berjalannya waktu mempelajari firman karena haus dan lapar, ternyata saya itu percaya ini tadi ternyata jawabannya, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Tetapi dalam konteks kita di sini ya, kita kenapa bisa sharing rema ya, ketika kita membaca firman Tuhan kasih rema itu ada Tuhan kita yang mengutus Roh Kudusnya agar kita bisa berkata-kata. Karena apa? Ada firman yang ada rema yang Tuhan sampaikan kepada kita secara pribadi melalui apa yang kita baca. Ya, itu seperti semacam memperingatkan kita, terus membantu kita, mengajar kita ya melalui firman-Nya. Saya melihat bahwa itu adalah karena Roh Kudus yang memampukan kita berkata-kata ya. Jadi saya juga merasa bahwa saya itu bukan latar belakang teologi, tapi kadang kalau saya membaca firman, saya tuh seperti dikasih hikmat atau pewahyuan sendiri oleh Tuhan, dan saya percaya itu karena apa? Karena ada Roh Tuhan yang diutus ya, Roh Tuhan yang diutus kepada kita untuk bisa kita berkata-kata seperti ini. Demikian juga seperti halnya yang lain, termasuk juga saya percaya ya Ibu Rahayu, saya kadang-kadang terheran-heran, terkagum-kagum betapa luar biasa ya ketika sharing rema ya, bagaimana Roh Kudus berbicara melalui Ibu Rahayu untuk menyampaikan kepada kita seperti itu ya. Jadi luar biasa ibu-ibu, ketika Roh Tuhan ada di dalam kita, kita dibantu untuk berkata-kata ya, tanpa harus kita belajar 5 tahun, 6 tahun secara formal ya. Tapi ada cara Tuhan sendiri untuk memberikan pesan kepada kita. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua mengenai Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Lalu saya kaitkan dengan Yohanes 8 mengenai perempuan yang berzina. Di situ dikatakan Yesus waktu orang-orang itu nyuruh perempuan yang kedapatan berzina ini untuk dilempari dengan batu, Yesus itu berkata, mana tadi ya, siapakah di antara kita, mana tadi, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Saya melihat luar biasa sekali kata-kata ini loh. Saya melihat bagaimana kita ini, saya melihat media sosial aja lah ya, terlalu banyak penghakiman, gak usah lah orang seberang, bahkan kita sendiri yang sudah tahu kebenaran tanpa sadar pun
masih melakukan yang namanya penghakiman gitu ya, apa yang nampak ya. Jadi janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Kita melakukan penghakiman terhadap apa yang nampak. Kita menghakimi seseorang dari sudut pandang kita, dari mata kita yang kita lihat tanpa kita melihat semua secara utuh ya. Kemudian kadang-kadang penghakiman itu berbuah menjadi besar-besar dan akhirnya menjadi ceritanya mungkin A, kemudian akhirnya ceritanya itu menjadi A, B, C, D, E sampai Z. Ya, itu karena itu tadi cara kita menghakimi menurut apa yang nampak. Nah, tetapi saya luar biasa melihat bagaimana hati seorang Tuhan Yesus itu adalah ia bisa sekali dengan bijak mengatakan, barang siapakah di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempar batu kepada perempuan itu. Nah, ketika kita menghakimi orang, kita lupa bahwa kita pun sebenarnya sebelum menghakimi, coba tanya diri sendiri, aku tuh sebenarnya berdosa tidak? Apakah seperti ini? Apakah aku tidak berdosa, gitu kan? Sehingga aku layak melempar penghakiman kepada seseorang, gitu ya. Nah, ini semacam refleksi juga sebelum kita melemparkan perkataan, sebelum kita menghakimi seseorang gitu ya, itu mengaca kepada diri sendiri ya, supaya berhati-hati ketika mulai berkata-kata, terutama kata-kata yang menghakimi seseorang. Nah, itu tadi ya, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi siapapun. Jadi belajar dari Tuhan Yesus ya, untuk menghakimi untuk menghakimi ini tadi, supaya tidak menghakimi menurut ukuran manusia. Ketika kita mau menghakimi seseorang, kita ingat cerita perempuan yang berzina ini. Kata-kata yang perlu diingat adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu saja Bu Rahayu, terima kasih. Oke, terima kasih. Roh Kudus yang memberikan pewahyuan rema akan kita. Jadi, kita tidak berbicara tentang kepintaran, kepandaian, tetapi di mana firman itu tertancap menjadi daging, menjadi apa yang kita hidupi, itu bisa kita sampaikan. Ada pengurapan, perkenanan, dan kewibawaan yang kita punya ya, dan kita jangan menghakimi. Jangan melihat selumbar mata di sebelah, tetapi kita lihat selumbar mata kita itu seperti apa. Kita tidak bisa melihat selumbar mata kita. Kita tidak bisa melihat tengkuk kita saja, tidak bisa. Tetapi orang lain yang melihat kita. Seberapa mereka menghakimi kita, biarlah mereka urusan sama Tuhan. Karena penghakiman itu milik Tuhan. Jadi kita tidak berhak menghakimi orang itu berdosa, orang itu janganlah. Kita berdoa seperti Yesus di kayu salib. Yesus berdoa, Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Begitu pula dengan kita. Kita mempunyai hati seperti Yesus. Terima kasih Bu Joli. Silakan ibu-ibu yang lain. Kalau belum ada, saya mau menjabarkan di bilangan 14 ya, sampai 16 itu ya. Sangat luar biasa ya, tentang bau api-apian mempersembahkan kepada Tuhan. Di bilangan pasal 14 itu, di ayat 8, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Apakah kita percaya kita akan dibawa ke tanah perjanjian? Apakah kita percaya kita adalah keturunan Abraham dan Yakub? Tuhan sudah berjanji di firman ini. Tidak semua orang mendengar perkataan Tuhan. Tuhan ngomong secara audible. Itu ada. Tetapi ada juga Tuhan berbicara melalui firman ini. Jadi kita bisa menikmati tanah perjanjian. Jangan melihat tanah perjanjian, wah kita kaya, punya uang, dapat berkat banyak. Tidak. Tetapi tanah perjanjian yaitu hati kita kaya. Kaya damai sejahtera, kaya sukacita, kaya kelimpahan apapun, buah-buah roh. Tidak kaya hanya di uang saja. Belum tentu orang yang banyak uang itu berbahagia. Malah mereka stres. Gimana ya? Uangku mau saya taruh mana ya? Dia tidak memikirkan orang, ia memikirkan kebaikan. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk diriku sendiri, tetapi bukan untuk Tuhan.
Kita jangan sampai kita melakukan kebaikan dengan kekuatan kita, dengan akal budi kita. Tetapi kebaikan itu adalah anugerah. Orang baik bisa, tetapi jika kita hidup dalam kebenaran, kebaikan itu akan mengikuti kita. Dan Roh Kudus akan menuntun kita siapa yang harus kita tolong. Tidak semua orang harus kita tolong. Orang mampu, orang kaya, ya kita tolong. Tetapi secara dengan apa? Secara finansial mereka kaya. Tetapi jiwa ya mereka belum tentu kaya. Ada yang jiwanya kosong, miskin. Dan di ayat 11 itu Musa merasa capek ya. Dia mengatakan kepada Tuhan di ayat 11 itu. Di ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama bangsa ini akan menista Tuhan? Murka Tuhan bisa datang. Sekarang saat ini aja di tahun 2026. Di mana murka Tuhan datang. Tetapi jika kita benar-benar hidup dalam Tuhan, kita akan dibedakan. Ada tudung perlindungan Tuhan. Kita percaya saat kita mendengar firman Tuhan, ada pembedaan dalam hidup kita. Anak cucu kita akan dibedakan, dijauhkan dari malapetaka bahaya. Di ayat 19 itu Musa meminta belas kasihan kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Sehingga Musa tidak mempunyai rasa capek. Musa ya secara daging Musa marah, Musa merasa kok tidak ada kemajuan, kok keadaan kayak gini terus. Tetapi ada dua orang yang Tuhan katakan, ada dua anakku yang akan masuk ke tanah perjanjian. Dua orang loh, padahal di bilangan ini ada berapa ratus ribu di bangsa Israel itu. Tapi kenapa dibinasakan Tuhan? Kita percaya kita adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita adalah bangsa Israel. Tapi jangan sampai saat kita mendengarkan firman Tuhan kita, jangan meremehkan ya. Siapapun pembicara, baik Bu Joli, ya Bu Joli sangat, ya bukannya sangat ya, Bu Joli juga berpendidikan. Bu Dede juga berpendidikan, pengajar. Bu Neti juga, Bu Eti istri pendeta, Bu Marina juga. Kita percaya hidup kita akan dipakai Tuhan. Tapi asalkan apakah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Apa kita mencari penghormatan manusia atau penghormatan kepada Allah. Dan bilangan ayat 15 itu, di ayat 13, setiap orang Israel asli haruslah berbuat demikian apabila ia mempersembahkan korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ya, persembahan yang sejati di Roma itu adalah tubuh jiwa roh kita. Saat kita mempersembahkan sesuatu, baik persembahan uang, persembahan saat kita beribadah, kebaktian, kita harus kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh ada musuh sesama. Terkadang kita bertengkar dengan suami atau anak atau siapapun dengan keluarga. Harus kita bereskan dulu. Ada pendamaian supaya persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Supaya saat kita mempersembahkan di hadapan Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan. Tuhan memberikan sesuatu. Kita datang bukan hanya mencari berkat ya. Berkat itu jika kita mengejar Tuhan, mencari hadirat Tuhan, berkat itu akan mengalir. Saya percaya di saat ini, saya walaupun keadaan situasi kondisi saat ini, Tuhan belum menjawab doa-doa saya, punya rumah Tuhan belum menjawab, punya suatu pelayanan Tuhan juga belum menjawab. Tetapi saya percaya jika kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Saya melayani 4 anak, 1 nenek lansia. Saya percaya saya ingin seperti janda Sarfat yang memberi segenggam tepung kepada Nabi Elia. Itu sampai berbuli-buli. Mengalami kelimpahan secara finansial, secara roh. Janda Sarfat itu mengalami pemulihan. Mengalami kelimpahan yang luar biasa.
Di ayat 28 itu kita percaya kita adalah imam-imam, imam yang rajani, imamat yang rajani. Kita berdiri untuk kota, keluarga, bangsa. Jadi kita adalah imam yang dipilih Tuhan. Itu kepercayaan yang luar biasa, tanggung jawab kita kepada Tuhan itu sangat besar. Terkadang kita takut, ya saya ya, terkadang saya takut untuk memberitakan tentang kabar Yesus. Tetapi jika ketakutan mengintimidasi saya terus, bagaimana saya menjadi garam dan terang dunia? Bagaimana saya bisa berkenan di hadapan Tuhan? Saya bisa berbicara di sini, tetapi saya belum tentu saya bisa melakukan kebenaran ini. Tetapi saya juga belajar melakukan setiap firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini ada di kehidupan kita kesehari-harian ya. Jadi kita jangan memandang hina firman Tuhan. Di ayat 31 itu, di pasal 15 ayat 31, Tuhan berfirman, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan kesalahannya akan tertimpa atasnya. Jadi kita jangan sampai binasa, jangan sampai lenyap. Kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan, sudah melakukan kesembuhan mujizat, tetapi ialah engkau pembuat kejahatan. Jangan sampai itu terjadi atas hidup kita, diri kita. Jadi kita harus menghormati, menghargai firman. Walaupun yang sering siapapun kita harus dengarkan, kita meresponi, kita jadikan daging semangat, karena itu adalah peringatan untuk kita, untuk hidup kita tuh tidak loyo-loyo saja. Kita on fire, kita strong kepada Tuhan. Di ayat 39 sampai 41 itu tentang melakukan firman Tuhan ya, sehingga kita dibedakan dan kita dibawa ke tanah perjanjian dan kita dibawa keluar dari tanah Mesir. Dalam arti kita tidak dalam perbudakan keuangan. Saat kita diberkati, bukan uang yang mengendalikan kita, tetapi kita yang mengendalikan uang. Dalam arti seberapapun uang yang kita bawa, perkatakan, uang engkau tunduk kepadaku dan aku tidak tertunduk kepada engkau. Karena uang itu adalah di mana Tuhan benci kepada dua penyembah, Mamon kepada Tuhan. Kita harus memilih salah satu. Jangan sampai kita menjadi penyembah Mamon. Dalam arti kita kerja keras-kerasan dari pagi sampai malam untuk mengejar sesuap nasi. Ya, kita butuh makanan. Tetapi itu tidak penting. Yang penting adalah kita mengejar Tuhan. Kita lapar, kita puasa. Itu tidak masalah. Karena air kehidupan kita, makanan kita bukanlah dari roti. Tetapi makanan minuman kita. Seperti yang di Yohanes tadi. Air hidup itu firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Pasti Tuhan melihat, memperhatikan anak-anaknya saat berseru, saat mengandalkan, meresponi panggilan kepada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan itu. Burung pipit saja diperhatikan Tuhan. Apalagi kita. Raja Wali burung terbang walaupun badai di depannya, tetapi Raja Wali itu tetap terbang tinggi mengatasi segala badai itu. Bagaimana kita? Apakah kita bisa mengalami seperti Raja Wali? Menghentikan badai itu? Kita sudah diberi kuasa, identitas kita sudah beda, kita adalah anak-anak Allah. Perkataan ini adalah perkataan penuh dengan pengurapan, penuh dengan kuasa. Kita bisa menciptakan di kejadian itu, menciptakan segala sesuatu, air dan di darat. Jika kita percaya kuasa itu ada dalam hidup kita, lakukan apa yang Tuhan inginkan, yaitu perintah Tuhan firman ini. Di pas bilangan 16 ayat 9 sampai 11 itu, Musa berkata kepada Korah, ayat 11, sebab itu engkau ini saya awali
dari ayat 10 ya. Dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan saudara-saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Kenapa kita bersungut-sungut kepada manusia? Kita tidak boleh bersungut-sungut kepada hamba yang diurapi. Kita tak boleh bersungut-sungut kepada hamba yang diutus Tuhan. Siapapun yang di dekat kita, baik suami, baik anak, mengadulah kepada Tuhan. Karena sumber kita adalah Tuhan, bukan kepada manusia, bukan di sekitar kita. Tetapi Tuhanlah sumber kita untuk bercerita. Tuhanlah penolong kita. Suami belum tentu bisa menolong kita. Tuhan melihat tangisan air mata kita. Tuhan melihat hati kita. Tetapi suami kita, anak-anak kita, orang terdekat kita, sahabat kita, apakah mengetahui kedalaman hati kita? Tidak. Hanya Tuhan yang mengetahui kedalaman hati kita. Di ayat 31 sampai 35 itu bencana orang-orang yang berdosa. Di mana saat ini bencana sedang merajalela. Tetapi kita anak-anak Tuhan akan dibedakan. Kita dalam lindungan naungan Tuhan. Percayalah di Mazmur 91 itu terjadi atas hidup kita. Kita tidak terkena bencana apapun. Di mana resesi kita jadikan resepsi. Di mana kita akan berpesta. Mereka yang tidak di dalam Tuhan, mereka mengalami suatu bencana kelaparan. Di mana di multimedia akan mengalami kesusahan berat, kelaparan dahsyat. Tidak. Kita adalah anak-anak yang dibenarkan Tuhan. Kita dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak terkena bencana apapun mereka, tetapi kita berdoa untuk mereka. Meminta belas kasihan kepada Tuhan untuk mereka. Supaya mereka benar-benar bertobat. Ada roh pertobatan atas mereka. Supaya mereka jangan sampai dibinasakan. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Aku sudah diselamatkan Yesus. Biarlah mereka terkena bencana. Tidak. Itu adalah tugas kita sebagai imam. Jika ibu-ibu di sini percaya ibu punya kedudukan sebagai imam, berdoalah untuk mereka. Terutama untuk di keluarga kita. Pertama di keluarga besar kita yang belum mengenal Tuhan. Yesus Kristus, kita berdoa untuk mereka supaya mereka kenal dengan Yesus Kristus juru selamat mereka. Dan di ayat 41 sampai 45, di mana Tuhan menyuruh Musa dan Harun, di mana Tuhan akan menurunkan murka Tuhan. Di ayat yang terakhir 46 sampai 50 itu ya. Tentang berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mezbah. Ayat 50 saya loncati langsung ayat 50. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Ya, ini dua orang, Musa dan Harun, meminta belas kasihan kepada Tuhan. Tulah itu berhenti. Karena Harun dan Musa itu dalam pengurapan perkenanan Tuhan. Di mana Musa dan Harun tidak bisa menikmati tanah perjanjian, tetapi keturunannya Yosua dan Kaleb bisa menikmati. Kita berdoa bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi untuk kepentingan keturunan kita. Walaupun saat ini berkat belum turun ke atas kita, percayalah anak cucu kita yang akan menuainya, yang akan memperoleh berkat itu, asalkan kita hidup benar. Walaupun saat ini anak-anak kita belum hidup dalam kebenaran, begitu pula saya juga bergumul tentang anak saya. Belum bisa saya ajak, tetapi saat saya dan suami Unity berdoa bersama untuk kedua anak ini, saya percaya di suatu, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik, saya percaya kedua anak ini akan mengenal Tuhan, takut akan Tuhan. Itu berdiri atas kita, keluarga sendiri dulu, menjadi percontohan bagi anak-anak kita, bagaimana hidup kita. Kita tidak asal ngomong saja, tetapi kita praktek, kita meresponi, kita melakukan sehingga anak-anak itu melihat karakter Kristus. Anak-anak kita melihat, ya,
ayah ibuku mengandalkan Tuhan. Iya, ayah ibuku benar-benar meresponi firman Tuhan. Iya, ayah ibuku melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ayah ibuku memberikan sesuatu teladan, memberikan sesuatu yang ilahi kepada mereka. Itu yang ibu-ibu saya sampaikan. Terima kasih. Silakan Bu Joli, siapa ibu-ibu lain yang mau sharing? Terima kasih Bu Rahayu. Ada ibu-ibu lain mau sharing? Saya Kak Joli Ida Dorea. Oh ya, Bu Rahayu tuh. Oh ya. Ini yang saya dapat di Yohanes 7 ayat 29. Aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Ini masih nyambung sih ke remanya Kak Joli tadi bahwa kita ini tidak dari latar belakang teologi. Kita ini orang-orang umum ya, dikatakan orang umum. Nah, yang saya dapat dari yang ayat 29 ini, aku kenal dia sebab aku datang dari dia dan dialah yang mengutus aku. Ini berbicara tentang identitas Allah ya. Yang saya lihat di anak Allah ini yang diutus Bapak dengan validasi yang tertinggi. Validasi yang tertinggi. Kalau bicara tinggi itu berarti masih ada di atasnya lagi, ada tinggi di atasnya lagi, ada yang lebih tinggi. Tapi kalau sudah bilang ter, berarti ter itu sudah full, sudah penuh. Nggak ada lagi. Ya, validasi tertinggi karena dia adalah anak Allah. Nah, yang saya lihat dari yang tadi Kak Juli sampaikan bahwa kita ini semua bukan dari latar belakang teologi, tapi kita orang umum, tapi kita mau belajar. Ketika kita punya kemauan untuk belajar, maka Roh Kudus pun akan tinggal di dalam kita karena kita punya keinginan, kita punya tindakan untuk belajar. Nah, ketika kita punya keinginan untuk belajar, otomatis kita ini sudah mengakui identitas kita ini sebagai anak Allah juga. Dan ketika kita sudah mengakui identitas kita sebagai anak Allah, validasi itu pun Tuhan sudah taruh dalam setiap diri kita masing-masing. Karena ketika kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita sudah divalidasi dengan keberanian, kemampuan, kelebihan apapun. Tergantung dari pribadi kita masing-masing. Sesuai yang kemarin saya sampaikan bahwa tindakan, poin penting itu tindakan dari kemauan kita. Ketika kita punya kemauan untuk bertindak, maka validasi yang Tuhan sudah taruh sejak awal, sejak penciptaan, itu akan keluar, akan muncul dengan sendirinya. Saya berbicara ini bukan mau kasih contoh siapapun. Saya sendiri pribadi, mungkin malam-malam ini Bu Joli, semua ibu-ibu yang di sini, tahun saya yang 1 tahun yang lalu kan sudah bergabung. Tapi tahu sendiri saya tidak berani untuk berbicara, maka saya berbicara aja takut-takut. Tapi puji Tuhan, mulai masuk tahun ini saya punya keberanian untuk mengatakan firman Tuhan karena saya tahu doa saya Roh Kudus. Saya minta Roh Kudus tinggal dalam hati saya supaya saya punya keberanian untuk mengatakan kebenaran. Dan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri dulu. Tuhan mampukan aku untuk aku punya keberanian dalam diriku sendiri. Itu saja sih dari saya, Kak. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke. Mintalah pewahyuan keberanian dari Tuhan, Kak Dorea. Iya. Bukan dari apa yang kita bicarakan, tetapi Roh Kudus yang memampukan. Terima kasih, Ibu-ibu. Kita sudah jam 9 ya. Mau jam 9, jam 8:10 kita tutup. Terima kasih untuk ibu-ibu, semangat selalu, on-fire selalu beritakan Injil kebenaran firman Tuhan. Kita adalah garam dan terang dunia, karakter Kristus sudah tinggal dalam hidup kita. Kita sudah diberi kuasa, otoritas, dan kewibawaan. Kita lakukan perbuatan itu. Dan saya juga belajar untuk minta Tuhan roh keberanian untuk memberitakan Injil. Supaya kita tidak terintimidasi dengan apapun ya. Terserah orang mau ngomong apa. Karena hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Jadi orang mau membicarakan kita terserah. Itu urusan orang itu kepada Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, kita tutup doa kita. Salam Bu Eti. Tutup dalam doa Bu Eti. Shalom Bu Ayu. Terima kasih ibu-ibu. Mari kita berdoa.
Segala puji dan hormat kami panjatkan kepada Bapa yang penuh kasih, penuh kuasa, yang melimpah ruah atas hidup kami, wanita-wanita Tuhan yang ada di dalam pembacaan Alkitab, pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami adalah wanita-wanita biasa, tapi Engkau yang luar biasa. Terus tambahkan hikmat-hikmat-Mu atas kami, sehingga kami terus berkenan di hadapan Tuhan dan mengucap syukur di dalam segala hal, apapun yang menimpa kami, apapun keadaan kami. Kami tahu kami adalah biji mata Tuhan yang tidak akan pernah dibiarkan jatuh tergeletak, dan kami adalah wanita-wanita Tuhan yang semakin hari semakin kuat di hadapan-Mu, menghadapi badai hidup dan cobaan-cobaan yang ada. Firman-Mu lah yang memberikan kekuatan kepada kami, bahwa kami terus ke gunung-Mu yang kudus, supaya kami melihat sinar kemuliaan Tuhan terang, menerangi muka bumi ini, menyelamatkan banyak jiwa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. 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 Terima